jemaat yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Apa kabar semuanya? Amin. Amin, luar biasa. Mari saya undang kita untuk siapkan hati kita pada sore hari ini, mengucap syukur Tuhan, Ya Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat setiap kami. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Walaupun dalam satu hari ini Tuhan, banyak hal-hal yang kami kerjakan, banyak kesibukan yang kami lakukan. Tapi di saat kami datang di bawah kaki Tuhan, kami rindu mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari Tuhan, pakai mulut, bibir, lidah kami dalam kami menaikkan pujian penyembahan kami. Berkati pelayanan kami, berkati Tuhan para jemaat-Mu pada sore hari ini dalam menaikkan ucapan pujian dan syukur, menaikkan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
buat kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Sebab kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami membawa sukacita buat setiap kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami di saat kami ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Amin, haleluya Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat. Amin Tuhan, aku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu
Amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku lekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sama katakan, sebab kasih setiamu, amin Tuhan, lebih dari hidup. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang sungguh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus melekat kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, terima kasih lebih dari hidup. Amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih-Mu, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan. Inilah dari hati kami Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah kerinduan kami.
Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau mengangkat kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan buat setiap kami. Ya Tuhan Yesus. Kau mengangkat kami lebih tinggi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. karena firman Tuhan berkata kepada setiap kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Selalu berikan kami kekuatan, menggandeng tangan setiap kami, Haleluya Roh Kudus. membawa kami terbang lebih tinggi Tuhan dari segala permasalahan kami. Tuhan sudah memampukan kami melewati berbagai permasalahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tanda Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin Tuhan. Sebab Kaulah sumber kekuatan buat setiap kami. Perlindungan, menara kekuatan buat setiap kami Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Allahku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kau pertolonganku
tangan kami Bapa. Amin Tuhan Yesus, Yesusku, Allahku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Amin Tuhan, ku tak bangga. Amin Tuhan Yesus, kekuatan. Inilah iman percaya kami Bapa. Haleluya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Yesusku, Allahku. Sayapmu ku akan terbang tinggi. Amin Tuhan, amin, amin. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Allahku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Allahku. Sembah Dia. Yang di rumah buka mulut, keluarkan suaramu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kesempatan bisa memuji menyembah Kau. Terima kasih. Dialah-Ku, Dia Tuhanku, Yesusku luar biasa. Engkau penolong kami, Engkau sang pembuat mujizat bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjaga kami sampai detik ini. Kami hanya bisa berkata luar biasa Engkau Yesus Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan kami. Tetapi kalau Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan, nafas, itu berarti semua datangnya daripada Engkau. Biarlah kami tetap memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Jadikanlah jemaat GBT Ora et Labora berdoa dan bekerja senang untuk terus bisa menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan doa dan PA. Hamba berdoa
baik untuk pemerintah kami semakin mendekat lagi untuk hari H pemilihan umum di tahun depan ini. Kiranya Tuhan terus akan mengawal negeri kami ini, daerah-daerah yang rawan akan kerusuhan. Engkau sendiri akan turun tangan dan Tuhan sendiri akan menjaga kondusivitas dari daerah kota-kota tersebut, dan Tuhan akan pelihara kami semua, gereja-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan akan melindungi dan menjaga kami dari tangan-tangan jahil orang-orang jahat, disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya gereja Tuhan di Indonesia tetap dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Karena kami tahu gereja-Mu adalah biji mata Tuhan. Tentunya Tuhan tidak mau engkau pribadimu tidak mau diusik Tuhan, karena engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa di bukit Golgota itu, di kayu salib itu. Dan tentunya jangan lagi ada orang yang dapat menyalibkan engkau yang kedua kali. Maka itulah sebabnya engkau tidak bisa diusik oleh orang-orang yang berniat jahat. Dan kami merasa aman dan tentram terus bersama dengan engkau ya Tuhan, karena gereja itu didirikan atas dasar batu penjuru engkau sendiri. Engkau yang akan melindungi dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa sampai di kota kami Surabaya pun tetap dalam pemberian penyertaan Tuhan. Pemerintahan daerah dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai di pelosok sekalipun Tuhan, dan itu keamanan sekalipun semuanya. Hamba berdoa Tuhan engkau melindungi dan menjaga, dan biarlah terus negara kami itu terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh staf kabinet yang ada, dan mereka terus berjibaku untuk membangun negeri ini, negeri yang permai, negeri yang betul-betul diberkati Tuhan ini, dan Tuhan akan memelihara negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja kami sendiri juga tetap dalam pemberian penyertaan Tuhan, dan biar terus didapati jemaat Tuhan semangat untuk beribadah di hari-hari akhir dari akhir zaman. Jangan sampai semangat kami turun Tuhan, tapi biarlah semakin semangat lagi mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mau belajar firman kembali tentang eklesiologi, yaitu tentang gereja. Hikmat-Mu menyertai hamba yang akan mengajar, seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di dalam gedung gereja secara onsite, tetapi online juga melalui YouTube ini. Siapapun yang sudah menangkap saluran jaringan YouTube ini, Engkau memberikan hikmat-Mu menangkap pengajaran ini dengan baik dan benar, dan kami semua pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Saya menyapa Anda dengan salam kehangatan. Shalom yang diberkati Tuhan. Ya. Oke, selamat petang, selamat malam. Kita lanjut ya pembicaraan kita, pelajaran ya tentang gereja. Jadi saya mengulangi lagi sedikit ya sebelum masuk di dalam konstruksi bangunan. Wah, saudara yang baru mendapatkan channel YouTube ini, saudara jangan berpikir bahwa loh kok ada konstruksi bangunan, salah channel kayaknya. Bukan, ini konstruksi bangunan ini bangunan bait Allah. Rumah kita, tubuh kita itu adalah rumah Allah. Jadi bukan, saudara nggak salah masuk di YouTube ini ya, nggak salah. Jadi artinya sudah betul untuk kita belajar bersama-sama. Nah, saya ulangi. Jadi susunan bait Allah itu, jadi kalau sudah namanya bangunan maka jelas harus ada fondasi kan. Nah, fondasi itu adalah Yesus Kristus. Ya, dan dibuktikan fondasi itu dengan tanda
Bapak Ibu bisa lihat saya di sini, ini salib. Ya, salib. Jadi beginilah. Ini supaya ketok ya, salib ini tandanya. Ya. Jadi tandanya itu, gitu. Kalau tidak ada ini, buktinya apa begitu? Harus jelas. Fondasi. Jadi fondasi bangunan itu loh. Nah sekarang saya baru sebut kekristenan, fondasinya itu ini. Nah jelas ini ya sekarang ya, salib. Kalau memang Tuhanmu itu adalah fondasi, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu terhadap engkau harus jelas. Udah, kita nggak bisa main-main yang kurang-kurang jelas, jangan. Boleh ada banyak gereja yang bertumbuh, saya senang, itu positif. Tetapi jangan sampai tidak ada pengajaran yang jelas ini. Sehingga kita ini jangan sampai pikirannya terus saja cuma hanya perkara-perkara jasmani terus saja. Ya kan? Apa enggak bagus perkara jasmani? Ya saya katakan baguslah. Siapa sih yang tidak suka dengan perkara jasmani? Selama kita masih hidup ya, siapa sih yang tidak suka? Tapi biasakanlah ya, pikirkanlah juga perkara-perkara yang di atas. Itu kata Rasul Paulus. Jangan cuma perkara-perkara yang di bawah, artinya yang di bumi. Tapi pikirkan perkara-perkara di atas. Ya Pak, tapi waduh, aku punya pergumulan Pak. Wah, saya punya masalah Pak. Ini. Iya, betul punya masalah. Siapa sih hidup di dunia ini yang nggak punya masalah? Mungkin bobot masalahnya berbeda-beda. Iya kan? Mungkin. Tapi semua punya masalah. Jangan saudara kira kalau Bapak Gembala sudah bisa mengajar begini, wah kayaknya Bapak Gembala nggak punya masalah. Ya ada saja masalahnya, ada saja. Iya kan? Siapa yang bilang tidak punya masalah gitu? Tapi Tuhan bilang ini dasarnya fondasi. Jadi kita harus ingat ini. Fondasi itu adalah karya Kristus salib itu. Maka seharusnya kita harus merespon. Itu poinnya. Ini pengulangan aja, pengulangan. Jadi kita harus merespon karya Kristus itu. Sebab itu jangan sampai cuma hanya perkara-perkara jasmani terus ya Bapak Ibu ya. Oke, itu fondasinya. Jadi kuat ya. Fondasi harus kuat. Waduh, kalau saudara bangun rumah fondasinya nggak kuat, aduh, nggak usah bilang gempa bumi. Iya toh? Nggak usah bilang itu. Mungkin angin sepoi-sepoi aja bisa jatuh. Iya kan? Angin lesus lah, katakanlah angin lesus, nggak usah gempa bumi, angin lesus itu loh kata yang. Wah itu. Oke, itu fondasi. Jadi harus kuat ya. Bapak Ibu lihat ini. Karena engkau sebagai gereja, fondasinya adalah kematian Kristus, karya Kristus di kayu salib, maka engkau harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat. Apapun persoalan masalahnya. Yang kedua, susunan bangunan bait Allah itu adalah batu penjuru. Apa sih batu penjuru? Itu kan pengatur supaya lurus center. Ada batu penjuru. Ini. Nih. Saya rasa yang di rumah lihat ini ya. Nih. Ini batu penjuru ini. Firman yang akan mengarahkan. Lurus. Oke, belok kiri. Ya, oke ya, sekarang stop, belok ke kanan, belok kanan. Ini dia. Batu penjuru. Sebab itu aplikasinya apa? Senanglah dengan Alkitab ini, senanglah. Sedikit-sedikit apa yang kita dengar. YouTube selain saya setel yaitu lagu rohani atau mungkin ya olahraga sepak bola, betul Pak, karena saya senang itu. Tapi juga saya setel tentang apa? Belajar
dari orang lain, dari dosen-dosen lain, supaya ada masukan. Oh, ini bagus, nah ini dia benar. Yang tidak benar singkirkan, itu. Tapi yang benar. Jadi ya Bapak Ibu ya, jadi biar umur 60 tahun ya tetap harus dengarkan orang lain. Setel. Jadi pengajaran itu. Jadi senanglah dengan apa? Dengan batu penjuru inilah yang mengarahkan kita. Oke Bapak Ibu, jadi jangan anggap remeh ya jemaat. Kitab sucimu, Alkitabmu itu jangan anggap remeh. Kenapa sih Om emangnya Alkitab ini kalau tidak boleh dianggap remeh? Pak Bu, lihat ini. Bolak balik loh ini mau disirnakan dari muka bumi ini. Bolak balik mau dibakar ini. Mau dihabiskan. Ini. Tapi ternyata enggak. Produksi terus. Ini. Mau dihilangkan. Tapi enggak. Enggak bisa. Loh, lah kenapa? Loh, ini Tuhan kok mau dihilangkan? Lah inilah firman. Ini firman Tuhan. Masa mau dihilangkan? Ya enggak bisa. Ya, walaupun ini fisik toh. Ini kan hanya cetakan toh, ya toh, cetakan toh. Tapi sebab itu Paulus mengatakan tulisannya itu memang tulisan yang bisa akan sirna. Ya kan? Bisa saja. Anda kira nanti tulisan di dalam Alkitab ini nggak bisa hilang? Hilang. Loh, bisa hilang ya Pak? Bisa. Nggak usah Anda tape X terlalu lama. Anda nanti nggak bisa tidur berbulan-bulan kalau tape isi terus, tape X terus dari Kejadian sampai Wahyu supaya hilang. Bukan, nggak usah. Nanti akan hilang ini. Kapan? Pada waktu gereja diangkat. Ini kan sudah nggak ada lagi. Iya kan? Jadi begitu Anda lihat, masih ada 2 Tawari 31 pembacaan saya. Puji Tuhan, berarti belum ada pengangkatan. Tapi begitu kalau Anda buka besok pagi, doa pagi itu loh, Zoom. Loh, lah kok putih kabeh? Loh, kok putih semua ini? Lah kok aku masih di ngagel? Oh, berarti aku nggak diangkat ini. Nah, itu bahaya, repot itu. Jadi kalau pagi-pagi nggak usah ngopi dulu. Dibuka dulu Alkitabnya. Ojo-ojo kok aku pas gak diangkat ini, gitu. Lihat, selamat sih ono tulisannya, gitu. Ini dia. Jadi tidak akan sirna, ini akan kekal terus. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi perkataanku firman tetap kekal sampai selamanya. Itu kata firman. Oke, lanjut ya, batu-batu sekarang. Nah, kalau bangunan kan berarti terdiri dari batu-batu toh? Bata ringan kah, atau bata merah kah, atau apalah orang sekarang bangun dengan yang lain-lain lah, pokoknya itulah. Ya oke, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah pemberian hidup. Lah orang kalau mau bangun ini misalkan rumah Anda ini ya, nah ini kan ada tembok-temboknya ini. Maksudnya apa? Supaya kan tentram hidup kita. Nggak ada orang bangun rumah itu temboknya separuh aja ya. Masa ada ya gitu? Hah? Nggak ada. Nggak akan ada. Ya, itu rumah di mana Anda tinggal loh ya, di dalamnya. Nggak mungkin lah. Ya kalau pagar cuma setengah ya terserah ya toh. Itu kan pagar halamannya. Tapi kalau rumah sungguhan itu memberikan apa? Kenyamanan hidup. Ya. Jadi mereka itu dari batu-batu itu, dari bangunan bait Allah itu artinya Kristus yang adalah kehidupan itu yang terus memberikan hidup itu kepada kita. Ya. Jadi batu-batu itu menghidupkan kita. Ya kan? Menghidupkan kita itu bukan berarti terus kita nggak mati-mati gitu loh. Salah Pak, Bu. Konsep itu keliru. Maksudnya hidup itu kita nggak akan pernah merasa
kita itu harus turun rohaninya. Yang saya tengarai itu adalah begini loh Bapak Ibu. Hati-hati mengantisipasi titik jenuh. Titik jenuh. Saya pernah mengalami itu ya. Aduh, kok pelayanan kok cuma gini-gini terus ya. Itu kalau enggak langsung diantisipasi, bisa-bisa terus pindah haluan. Karena masalahnya sekarang ini, ya itu memang konsep ya, berbeda ya, orang berpikir berbeda. Karena ada orang yang, apa namanya itu, yang saya tahu persis loh ya, sudah gembala, tetapi sekarang nyalek. Saya harus hati-hati ngomongnya. Nyalek sekarang. Wah, saya pikir ini, aduh, kenapa kok sampai seperti itu? Alasannya selalu supaya suara kekristenan ini, ya boleh-boleh juga, tapi ya kalau saya biar ditawari lagi, ya kan, akan hal-hal semacam itu, saya bilang enggaklah, sudahlah. Jadi hamba Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Enggak, saudara juga enggak usah jadi hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan harus gimana nanti ya toh? Ya gimana ini? Enggak, bukan saya saja, ini saya gitu loh. Cuma titik jenuh itu adalah begini loh Bapak Ibu, yang saya bilang itu jangan sampai semangat kita itu lalu terjun bebas. Anda melayani di GBT Ora Labora jadi lesu. Gampangnya itu selalu godaannya gini, aduh cuma begini-begini aja kok. Ini sudah hati-hati itu. Mengiring Tuhan, yaitu di GBT Ora Labora Jalan Nias nomor 8 Surabaya. Terus nanti ya begini-begini aja. Padahal kalau kita tahu struktur dari bangunan bait Allah, batu-batu ini itu adalah pemberi kehidupan. Sehingga kita harusnya semangat terus gitu loh. Semangat, ya. Pokoknya selama hamba masih bernafas, itu kata pujian itu kalau tidak salah ya. Selama hamba masih bernafas, hamba itu kayak kira-kira seperti itu lagunya. Pokoknya kalau masih punya nafas harus. Istilah kerennya sekarang kalau pakai bahasa Inggris itu fight. Pokoknya masih nafas, fight terus. Iya, puji Tuhan, haleluya, mantap. Oke, sekarang kita masuk kepada konstruksi bangunan. Jadi tidak lama-lama karena itu kan cuma review saja 2 minggu yang lalu ya. Minggu Kamis yang lalu memang penatua ya yang mau menyampaikan firman, karena kami berdua ada di Papua ya. Jadi saya nggak bisa. Oke, proses konstruksi bangunan, proses dan bentuk bangunan dirinci oleh Rasul dalam Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Ayo mari kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-20 sampai 22. Baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22 terakhir, di dalam Dia
kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Weh, luar biasa. Amin. Luar biasa loh. Ini yang terakhir tuh. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman. Tempat kediaman Allah di dalam roh. Wah, luar biasa ya. Tinggal saudara percaya apa tidak di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Itu ada Allah yang hidup. Ada Allah yang hidup. Sebab itu kita harus, ya ini konstruksi bangunan ini. Ya. Ada 3 tahap ya yang dicatat di sana, yaitu 1 fondasi, kita sudah bahas. Lalu disebut diatur rapi. Diatur rapi. Itu tersusun rapi. Lalu apa? Kudus, menjadi bait Allah yang kudus. Lalu di dalam Tuhan. Jadi Anda itu dijadikan kudus di dalam Tuhan. Wah, ini pengertiannya ya kuat dong. Jadi bukan cuma hanya kudus, pokoknya selesai kudus. Tapi ini di dalam Tuhan. In Christo, di dalam Kristus. Ini adalah di dalam Tuhan. Jadi maksudnya konstruksi bangunan itu ada fondasi, lalu itu ditata rapi, lalu disusun, dia bertambah, ya toh? Lalu dia menjadi kudus, lalu dilingkupi. Siapa yang melingkupi? Tuhan yang melingkupi. Sebab itu ada tulisannya di dalam Tuhan. Jadi kita itu dibangun di dalam Tuhan. Menjadi kudus di dalam Tuhan. Ini harus jelas. Persis seperti fondasi. Jadi kalau kita berkata fondasiku adalah Yesus Kristus, apa yang Yesusmu sudah lakukan? Kenapa kok bisa disebut fondasi? Tadi itu salib. Salib itu. Menjadi karya, mahakarya Kristus yang tidak ada duanya. Sekali lagi, tidak ada duanya di dunia ini. Kecuali in Christo. Hanya Kristus, di dalam Kristus. Oke, baik, lanjut lagi karena waktu berjalan terus. Kesatuan dengan dasarnya, konstruksi bangunannya. Tiap-tiap batu dalam bangunan itu berada di atas fondasi. Kata epi dari bahasa Yunani itu berarti bertumpuk atau menumpang di atas. Yang ditunjukkan di sini adalah fakta bahwa bagian-bagian bangunan itu berada dalam hubungan yang erat dengan dasar atau fondasi. Ya kan memang betul toh. Ya, saya nggak tahu di sini ada ahli bangunan enggak? Harusnya siapa itu? Ada Pak Agung ya. Pak Agung ya, bukan Dokter Agung. Kalau Dokter Agung kemarin yang memberikan firman dan pengarahan tentang kesehatan. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Pak Dokter Agung ini yang sudah mau memberikan waktu dan tenaga ilmunya. Dan itu pasti bermanfaat, pasti. Saya yakin
Kita jangan cuma hanya sehat jasmani, tetapi sehat rohani. Kita juga jangan memikirkan cuma sehat rohani, tetapi sehat jasmani itu perlu. Itu perlu itu. Nah, kalau Pak Agung ini kan memang dia bergerak di bidang ini ya, untuk rumah, bangunan rumah gitu kan ya. Mungkin juga Pak Joni mengerti ya, penatua itu juga. Ya, maksud saya begini Bapak Ibu. Itu kan harus bangunan batu itu loh. Yang disebut tembok itu kan harus terikat juga dengan apa? Dengan fondasinya gitu. Nah, ini konstruksinya bangunan itu. Iya, jadi erat dengan dasar, hubungannya erat. Nah, kalau kita itu, ini Pak, Bu, ini nih, sekali lagi saya tunjukkan. Nah ini firman ini. Kita harus erat, ada kontak, hubungan terus. Karena ini konstruksi bangunan ini harus jelas bahwa kita itu adalah susunan tumpuk, menumpang di atas itu. Lengket, lekat, erat dengan dasar. Nah, jadi itu yang membuat kita itu menjadi kuat. Sebab itu dalam doa saya, kalau kita masih ada kekuatan, masih ada nafas, ya, itu bukan karena kuat-kuat kita, kemampuan kita. Kalau Anda mengatakan kepada saya, Pak, tapi itu juga dialami orang-orang luar di sana. Iya. Bedanya apa? Bedanya sampai Anda harus terkapar di tempat tidur pun, Anda tetap kuat. Itu maksudnya. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, pokoknya punya nafas, tetap semangat terus. Semangat. Walaupun mungkin kita mengalami, diizinkan Tuhan sakit penyakit, tapi tetap semangat. Karena Sang Pemberi hidup itu bukan Anda, bukan saya yang memberi hidup kepada saya ini. Bukan saya. Tapi fondasi itu loh. Jadi ada kesatuan dengan dasar, dengan fondasi. Itu artinya kita kuat, Pak, Bu. Kita kuat di dalam Tuhan. Paulus mengatakan di suratnya juga, aku cakap menanggung segala perkara. Bukan masalah Paulusnya yang pandai, tetapi kekuatan yang dari dalam itu yang memberikan kemampuan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu Paulus loh ngomong. Di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Ya, kalau Anda selama ini tidak tahu, ya puji Tuhan, toh sekarang ikut PA, walaupun Anda di rumah masing-masing, di tempat Anda masing-masing, paling tidak Anda sekarang paham. Kalau aku masih punya nafas, aku masih ada kekuatan, itu sebetulnya fondasi itulah yang menempel dekat dengan batu-batu itu. Dan itu adalah konstruksi bangunan ini. Dialah yang mensuplai kekuatan itu. Sebab itu kalau kita masih kuat, ya layanilah Tuhan. Itu masih kuat, layani. Ya nanti kalau ada saatnya kita sudah tidak bisa melayani itu. Mungkin umur, jangan bilang sakit lah, mungkin umur.
Waduh, aku sudah bisa lagi ya. Ya karena namanya umur Bapak Ibu. Beda kan kekuatan saya 60 tahun dengan kekuatannya Kevin yang 25 tahun kan beda. Ya kan? Beda dong. Gitu. Nah, maksudnya adalah ya artinya selama hamba masih bernafas, hamba itu betul-betul siap. Itu bukan cuma saya sebagai hamba Tuhan, Anda juga. Anda semua inilah hamba Tuhan. Semua, baik yang di rumah Anda, yang di dalam gedung gereja saat ini. Karena fondasi itu yang memberikan kekuatan, kemampuan. Ayo jangan meninabubukkan terus kamu lemah, kamu kan punya sakit, kamu kan itu lemah nanti. Ya semangat aja, semangat. Semangat aja. Ya saya kadang-kala juga rasa ketawa juga gitu kan ya. Karena kan saya juga menyemangati diri saya juga kan. Karena tahu, karena hidup itu Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau aku masih hidup itu bagiku bekerja, memberi buah. So isuk tangi templekno. Saya ono ambekan, berarti masih hidup. Firman Tuhan bilang apa? Bekerja, hasilkan buah. Nah gitu kan. Oke. Batu-batu itu terpasang ya, satu sama lainnya, konstruksi bangunan. Sebagai batu yang dibawa ke dalam persekutuan dengan Kristus. Mereka terus menerus dalam kebersamaan yang terbentuk secara rapi. Di dalam Dia kamu juga, ayat 22 itu, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Kebersamaan yang terbentuk secara rapi sekali. Nah, istilah ini diuraikan dari kata harmos dalam bahasa Yunaninya itu, yaitu tentang menjelaskan tentang proses sehingga menjadi bentuk kebersamaan yang rapi. Coba saya lihat ini ayatnya. Ayat 7 pasal 4. Ayo kita baca pasal 7 ayat 4. Dan ini ayatnya sudah betul ini. Efesus 4 ayat 7. Yuk mari kita baca ya. Di balik satu lembar saja. Efesus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan apa itu? Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita masing-masing telah jadi sudah dianugerahkan kasih karunia. Jadi ada kebersamaan untuk membangun. Karena ini konstruksi bangunan itu. Kalau kita lihat ini ya, Bapak Ibu lihat kanan kiri yang ada, bahkan yang di rumah, lihatlah tembok-tembokmu itu, ya sudah. Kalau yang seperti ini ya sudah selesai. Seperti ini. Cuma kalau konstruksi bangunan Kristus, yaitu hidupmu dan hidupku, maka bukan cuma hanya selesai begitu, enggak. Karena kebersamaan kita itu adalah kebersamaan yang membangun. Gitu loh. Ya artinya ini kalau saya loh ya, saya mengartikannya begini loh Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang positif yang sifatnya memang membangun, ya itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena sifatnya membangun. Silakan. Tetapi kalau ada hal yang sifatnya merusak, ya kita harus fight, lawan. Tidak boleh bangunan, konstruksi bangunan ini dikacaukan.
oleh ada hal-hal yang sifatnya cuma menghalangi. Wah, ya nggak bisa dong, nggak bisa. Karena naik kereta api tadi malam sampainya subuh, tadi pagi saya karena ada pertemuan toh di Jogja itu. Ya, kami harus membahas bagaimana ini konstruksi bangunan ini tetap terus jalan gitu. Jangan sampai ada seolah-olah menu yang baru tetapi itu terus mengacaukan bangunan yang sudah jadi. Ya nggak bisa. Tetapi apapun itu kita harus dukung gitu loh. Kita harus dukung itu. Ya, dalam hal ini kalau toh memang itu penginjilan, kita dukung penginjilan, oke. Tapi jangan merubah konstruksi yang ada itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, demikian juga penerapan bagi kita di sini, ya kan? Apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Gembala kalian, Anda semua di tempat ini ya, nggak boleh ada orang yang tahu-tahu saya punya panggilan atau bahasa dunianya saya punya ide untuk gereja ini, langsung bikin begini, bikin gini, manuver ini, manuver itu, tapi sifatnya mengacaukan. Wah, nggak bisa. Loh Pak Gembala, Pak Daniel, apa ada toh yang gereja seperti itu? Waduh, banyak sekali. Banyak sekali, sebab itu sampai gereja-gereja itu kan jadi pecah gitu. Apa Tuhan senang? Ya Tuhan nggak senang dong. Pokoknya yang namanya perpecahan itu Tuhan nggak akan senang, tidak akan senang. Camkan baik-baik itu, tidak akan senang. Kalau sudah yang namanya perpecahan. Nggak tahulah institusi apapun, pokoknya kalau itu ada dasarnya Kristus di dalamnya, lalu perpecahan itu nggak benar itu, nggak benar. Jadi yang betul itu dalam konstruksi bangunan, ya kan? Selain tadi disebut adalah kesatuan dengan dasar, tetapi batu-batu yang terpasang, yang lengket lekat dengan fondasi, di mana fondasi itu yang memberikan kehidupan, maka tersusun rapi. Garis bawah itu rapi tersusun. Efesus 4:22 tadi itu loh, di atas bangunan itu. Jadi gini loh Pak Bu, gini lihat saya. Jadi kalau kita punya ide, punya apa, semangat itu, kita semangatnya membangun gitu loh. Jangan semangat yang mematahkan, tapi semangat yang membangun. Jangan merubah konstruksi yang sudah terpasang. Gitu loh ya. Jangan merubah. Ini bahaya sekali. Ini kalau nggak diajarkan kepada gereja lokal masing-masing, ya akan mengalami perpecahan. Mengalami perpecahan ini. Ya kita punya PR itu untuk menjaga supaya konstruksi bangunan ini benar-benar baik. Membangunnya itu juga baik. Ya. Kalau ayat 21-nya Efesus pasal 2 itu, ayat 21 yang tadi kita sudah baca, di dalam Dia, di dalam Yesus itu ya Tuhan, tumbuh seluruh bangunan. Jadi rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, jadi macam-macam lah, ya kan? Kalau gereja berarti ada liturginya, ya kan? Ada WL-nya, ada singersnya, ada pemain musiknya, semua disusun rapi. Sebab itu
ada mata kuliah liturgi dalam mempersiapkan sebuah ibadah. Nah ini fungsinya apa? Tersusun rapi gitu loh. Ada bagian-bagiannya. Gak mungkin orang yang tidak terbiasa WL lalu tahu-tahu besok minggu ditunjuk, Anda WL ya. Waduh jangan dong. Gak bisa. Itu namanya kita cuma mengacaukan saja. Dan juga kalau serasa dari kualitas belum mumpuni menjadi WL, ya memang jangan dulu. Namanya WL itu kan leader, L-nya itu kan leader, itu kan pemimpin. Itu artinya Anda mengarahkan jemaatmu bagaimana menyembah Tuhan itu. Iya kan? Kan namanya boss leader kan itu. Itu. Nah demikian juga dengan kapasitas hamba Tuhan. Dan itu yang saya ulang-ulang selalu katakan kepada kelompok-kelompok hamba Tuhan, maksudnya pendeta. Ya bagaimana sih bisa? Saya mau mengajar Bapak Ibu sekarang ini loh. Tapi saya belum diajar. Lah, terus nanti saya mengertinya dari mana? Memang kalau hamba-hamba Tuhan zaman dulu, tempo dulu, selalu teorinya dengan Roh Kudus saja. Tapi kan nggak pas gitu loh. Bukan berarti kalau belajar ini tanpa Roh Kudus, salah. Buktinya apa? Kita mau belajar ini apa? Ada doa dulu, ya toh? Ada pujian dulu, ada penyembahan dulu, ada doa mau masuk pelajaran. Loh, iya kan? Iya. Tapi tetap pendidikan, iya toh? Itu harus ada. Bahkan rasul-rasul itu kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, isinya itu pengajaran-pengajaran. Ya, tetapi mereka-mereka yang belajar. Rasul Paulus belajar di sekolah tinggi teologi. Rasul Paulus belajar, bukan tidak belajar. Gitu loh. Jadi seperti saya, ya Ibu Gem, ya atau Ibu Lani belajar, gitu. Ya saya harapkan Stefano Kevin itu yang sudah lulus dalam ujian pendadaran itu, walaupun sudah keringat sana sini, ya toh, enggak apa-apa. Yang penting udah lulus, ya toh. Lalu perlu perbaikan, sampai saya bilang sama dia, kamu itu kalau sudah magister teologi masih nggak bisa lagi menyampaikan firman, keterlaluan kamu. Iya, saya bilang keterlaluan. Iya, jadi sebab itu saatnya setelah Stefano Kevin itu lebih mendalami lagi gitu loh. Belajar terus. Supaya pantas gitu. Kalau nanti berdiri di belakang mimbar, jangan berdiri di atas mimbar ya. Jangan, itu saru. Masa saya berdiri di atas mimbar, keliru itu. Berdiri di belakang mimbar. Nah, itu cocok gitu loh. Oh ya, ini betul firman yang disampaikan, begitu. Pak Petrus bilang jangan itu cuma motivasi, ya, cuma kalimat-kalimat motivasi, keliru, jangan dong. Ya, jangan cuma hanya nyampaikannya nanti Stefano Kevin itu hanya berkat, hanya cuma mujizat. Aduh, ini kapan kebenaran firman itu loh dikeluarkan, itu kapan ini? Ini loh ini firman dikeluarkan supaya jadi kekuatan bagi jemaat. Jadi kita kalau sudah tersusun rapi itu nggak ada punya pikiran, orang iku tak sekot ae. Nggak ada. Tapi kalau gereja nggak dikasih dasar pendidikan kayak begini kan begitu akhirnya. Sikut kanan, sikut kiri. Cuma hanya bisa mau menjatuhkan saja. Nggak peduli itu pekerjaan Tuhan.
Karena aku sudah nggak senang sama Pak Gembalanya, udah nggak senang sama Ibu Gembalanya, wis tak sikut ae, tak gawe goro-goro ae. Begitu akhirnya. Nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh di gereja manapun nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan fondasi gereja itu dan Dia kepala gereja, lalu kita tubuhnya itu rapi tersusun, ayat 21 itu. Di dalam Tuhan. Jadi nggak boleh, ya kan? Dalam rapat kami kemarin mulai jam 5 sore sampai jam 10, hampir setengah 11 malam. Itulah sebabnya saya harus tunggu kereta yang tengah malam. Baru sampai di sini subuh gitu. Ya silakan, ada hal yang baru kita terima. Karena sifatnya penginjilan. Guys, jalan terus. Tapi jangan datang-datang terus mengacaukan struktur bangunan yang sudah ada. Ojo, nggak betul itu. Kita dukung. Oh itu mau. Ya oke. Ya silakan. Tapi jangan merubah. Bangunan ini kayak naik dihancur no. Mari ngono terus bangun. Wah jangan dong. Iya kan? Ini sudah dibangun ini dengan puluhan tahun, air mata, cucuran air mata. Loh, kalau lebih bagus nggak apa-apa. Tapi kalau itu merubah, mengacaukan lebih tepatnya, ya jangan, tunggu dulu, jangan. Itu terlalu cepat itu, ya kan? Tetapi ide-idenya kita serap. Oke, bagus karena itu penginjilan. Go ahead. Silakan lanjutkan terus. Ya, lanjut ya. Waduh, sudah setengah 8 kurang 5 menit. Padahal masih ada 2 lagi nih yang saya harus sampaikan. Sifat bangunannya, ayo cepat-cepat sifat bangunannya. Bait Allah, sifat bangunannya ini sifatnya apa? Bait Allah ini. Iya, hidupmu itu loh bait Allah. Gereja merupakan bait Allah yang kudus. Yang tadi ya, di dalam Kristus tadi, di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 21 tadi. Istilah bait diterjemahkan dari kata Yunaninya itu ya. Naos, hieron, ya, naos berarti ruang maha kudus. Iya. Jadi artinya seluruh bangunan bait Allah itu adalah kudus karena apa? Fondasinya maha kudus. Karena fondasi itu maha kudus. Jadi bangunannya itu juga bangunan kudus. Gini maksudnya, bait Allahmu itu, jadi bait Allahmu itu menjadi patron gitu lah, patron, model bagi kehidupan yang lain. Sebab itu yang nggak pas dong. Kalau hidup kita itu tidak benar, itu nggak pas. Kenapa? Karena ini adalah bait Allah. Jadi harus hidup kita itu terus harus kudus di hadapan Tuhan. Nah ini sifatnya bangunan. Sifatnya apa? Maha kudus fondasinya. Maka bangunannya ini adalah kudus. Ya saya harus ngakui Bapak Ibu. Ngakuinya itu begini loh. Apa iya kudus terus? Saya pun pendeta masih manusia kok. Bisa ada kesalahan, keberdosaan itu. Tapi yang penting itu keberdosaan itu bukan tinggal terus di dalam bait Allah ini. Itu yang paling penting. Sadar, lalu bertobat, lalu berbalik. Jangan cuma hanya bertobat dalam pikiran tok, tapi kita tidak berbalik. Sadar, bertobat, lalu kita berbalik.
Berbalik itu artinya apa? Berjalan menuju kepada kekudusan itu. Kenapa? Karena sifat bangunan itu seperti bait Allah, adalah bait Allah yang kudus sesuai pasal 2 ayat 21. Bait Allah yang kudus menjadi bait Allah yang kudus. Karena fondasinya maha kudus. Jadi wajar dong kalau ini kudus bangunan itu. Batu-batu yang tadi tersusun itu loh rapi, itu adalah kudus. Bukan cuma hanya pelayan Tuhan, semua jemaat. Nah, jemaat saja dituntut aja kudus. Nah, apalagi kalau yang melayani. Tapi bukan berarti terus saya mau adakan superlatif itu, perbandingan itu terus maksudnya supaya ya toh, oke, karena saya pendeta jadi maka saya kalau saya kan cuma jemaat biasa, jadi ndak kudus juga nggak apa-apa. Bukan Pak Bu. Malah saya bilang jemaat saja itu kalau menurut ayat ini Anda adalah bangunan itu harus kudus itu. Lah apalagi kita yang melayani Tuhan, apalagi kita yang melayani Tuhan harus kudus kita ini. Pak Bu, dosa itu ya dalam konsep saya itu bisa diaplikasikan jadi dalam bentuk tindakan sehingga orang lain tahu. Ya tentu Tuhan tahu dong. Tapi dosa itu ada juga toh di dalam hidup Anda toh, di hati maksudnya toh, ada toh. Nah, orang lain enggak tahu. Istri enggak tahu, suami enggak tahu, tapi siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Dosa itu kalau menurut saya loh ya, itu bisa diaplikasikannya dua. Satu yaitu tindakan di mana orang jadi tahu semua. Tapi ada satu lagi, dosa itu di mana tidak ada orang yang tahu. Walaupun di depan umum, tapi ingat, tetap Tuhan tahu hatimu dan hatiku. Jadi artinya, ayo kita adalah bangunan yang kudus itu. Jadi kita bawa terus, ingat terus ini. Yang kedua, yang terakhir dari sifat bangunan itu, bait dalam PB itu adalah naos tadi yang merupakan fakta bahwa Allah tinggal di dalam tempat ini. Gitu. Ya maksudnya di dalam hidup kita ini. Dengan demikian, maka gereja itu pemahamannya adalah tempat tinggalnya Allah. Naos tadi itu ya. Jadi dia itu naos ruang maha kudus. Ruang. Jadi artinya kita ini bangunan bait Allah. Dengan catatan ya sifatnya adalah kudus itu. Jadi sifat bangunan itu selain kudus, tapi dia tempat tinggal Allah. Mereka-mereka yang baru dibaptis pun sudah diajarin. Dikala mereka sudah membuka pintu hati, lalu mengundang Yesus masuk, maka ditanya, Yesus ada di mana sekarang? Ada di dalam hidupku. Nah itu benar, ada dalam hidupku, itu betul. Jadi kita bawa kemana-mana, ada Yesus dalam hidupku. Kita jalan kemana, ada Yesus dalam hidupku. Membuat kita menjadi kudus. Lalu menjadi apa? Layak tempat tinggal Tuhan. Layak. Ya, jadi Bapak Ibu, gereja itu betul tempatnya orang berdosa. Tapi bukan titik ya. Oh ini kan sering toh saya ajarkan. Karena ada gereja-gereja yang selalu mau kelihatan keren. Gereja itu tempat orang berdosa.
Nggak keliru, tapi bukan full stop, koma. Untuk hidup menjadi kudus di hadapan Tuhan. Gitu loh. Kadangkala orang enggak paham firman yang betul itu cuma hanya gereja itu tempatnya orang berdosa. Nah, terus ya apa? Kita terima, tampung. Itu LGBT tampung. Sampai di situ saya setuju, sampai di situ. Tapi bukan berarti terus kiranya amin keluar. Wah, ngombe maneh, teler maneh. Gitu. Bukan lagi pulang terus ngisep-ngisep narkoba lagi. Loh, lah kalau gitu ke gereja itu untuk apa? Emangnya cuma absen. Daniel Tubel hadir. Masa ngono? Iya kan? Enggak dong. Iya toh? Bu Yos ini kan kepala sekolah, iya enggak? Iya toh? Murid-muridnya cuma hanya hadir. Moro ngono goblok terus saya muridnya kan? Enggak kan? Maunya apa? Masuk hadir supaya pinter lalu lulus, kan begitu harapnya. Bukan cuma hadir mari ngono goblok kayak terus saya. Loh, ya apa rek iki rek? Iki sekolah model apa iki? Iya toh? Sama, sekarang saya ganti. Gereja model apa iki kan gitu kan? Kita harus paham fondasinya itu kudus gitu. Jadi kalau kudus, maka nanti produknya dalam gereja itu juga harus kudus gitu. Nah, sadar aku ini tempat tinggalnya Allah ada dalam hidupku. Itu penting. Itu yang akan membawa kita hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa ya. Ada saudara-saudara kita yang sakit ya Bapak Ibu ya. Ada penatua Bapak Ferdi juga ya kan? Ya, puji Tuhan lah. Artinya itu untung ya toh, mendapatkan pemahaman kesehatan itu loh, ya kan? Sehingga pada waktu ngecek itu, waduh, kok seperti ini? Ah, iya kan? Ya, ini saya bersyukur kalau ada Pak Dokter yang memberikan pencerahan kepada kita. Itu penting sekali, penting sekali. Jangan anggap remeh. Rohani kita sehat, contoh ada PA semacam ini. Hari Minggu Anda ditaburi firman Tuhan. Tapi fisik kita juga harus sehat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari sudah kita akan berdoa ya. Setelah itu kita akan tutup juga dengan doa berkat. Ya Tuhan, kami yang berkuasa di dalam nama Yesus Kristus berdoa untuk Ibu Erna, kasihanilah. Dan biarlah Tuhan dengan tangan kasih kuasa-Mu Engkau menjamah Ibu Erna yang ada terbaring lemah di rumah sakit. Dan biarlah sudah ada progres yang positif, kemajuan. Hamba doakan kalau Tuhan sudah memulai sesuatu lagi yang baru, yang baik, maka firman-Mu mengatakan Tuhan akan menyudahkan sampai pada akhirnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah sakit penyakitnya, biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Ferdi juga. Kiranya Tuhan tolong untuk gula darahnya, supaya saat dia melalui dietnya juga, dan berdoa kepadamu Tuhan, besok akan check up lagi. Kiranya Tuhan tolong, biarlah kuasa Tuhan juga turun atas hidupnya dan membuat stabil gula darahnya. Dan itu kesehatan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Baik itu Bapak Ibu Yanto, Ibu Syul, Ibu Dena juga
yang sakit, juga Ibu Herman, kami terus bawa dalam doa, kiranya tangan kasih kuasa-Mu merendah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dan Tuhan memulihkan saudara-saudara kami ini. Karena dengan kesehatan mereka tetap terus melayani Engkau. Mereka tetap setia beribadah. Walaupun dari kejauhan, harus naik kendaraan umum sekalipun, tetapi ditunjukkan kesetiaannya kepada Engkau. Berilah pemulihan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dari anak sekolah minggu paling kecil sampai jemaat yang paling tua, yang melayani, yang dilayani. Dewasakanlah iman rohani kami. Hidup takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Kekudusan itu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan jadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Engkau terus mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan yang baik senantiasa. Dengan kesehatan yang baik itu kami dapat terus melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Dan kami mohon Tuhanlah yang bekerja dengan kuat kuasa untuk memulihkan kami. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami, bahkan ekonomi kami, rumah tangga kami, biar tangan kasih kuasa-Mu merendah di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, dan Tuhan memberkati setiap kami, tidak satu pun yang terkecuali. Terima kasih Tuhan. Saatnya kalau kami akan pulang ke rumah masing-masing, lindungilah kami. Engkau akan jaga kami, baik yang di rumah mereka masing-masing maupun kami yang ada onsite di dalam gedung gereja ini. Tuhan, berkatilah kami mohon berkat daripada Engkau, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja. Angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Sang Juru Selamat dalam hidup kami, dalam persekutuan Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur bagi setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali di awan-awan menjemput kami sebagai gereja mempelai perempuan, dan didapati jemaat yang cemerlang. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hentar kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Istirahat malam ini dengan baik sekali, dan bangun besok dengan tubuh yang sudah dipulihkan oleh Engkau. Nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyi dengan imanmu, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Luas daerahku, katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan hingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh iya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.